Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Wahyu Ananda dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Pada tanggal 4 Oktober 2021, saya berserta 6 rekan saya yaitu Raihan Muhammad Akbar, Devina Yulianti, Dia Sofiana Eka Putri Siregar, Noval Fadila, Niken Kusuma, dan Safira Fauziah telah melaksanakan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan atau yang dikenal dengan PLP 1 dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Subhan Ajis Awaludin, Sarjana Pendidikan, Master of Science. Sebelumnya, apa sih PLP 1 itu? PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Lalu, tujuan dari PLP 1 ini adalah untuk membangun landasan jati diri pendidik atau tenaga kependidikan, serta memperoleh pemahaman dan keterampilan melalui beberapa kegiatan di sekolah seperti pengamatan langsung mengenai kultur sekolah, lalu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah, lalu peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang terdapat di sekolah tersebut. Sekolah yang kita tuju adalah SMA Hang Tuah 1 Jakarta Selatan. SMA Hang Tuah 1 Jakarta adalah salah satu sekolah yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Laut. SMA Hang Tuah 1 Jakarta berdiri pada tahun 1989. Pada awalnya, sekolah SMA Hang Tuah 1 Jakarta ini masih bergabung dengan SMP Hang Tuah. Kemudian pada tahun 1997, SMA Hang Tuah 1 Jakarta akhirnya mempunyai gedung sendiri. Pada awalnya, SMA Hang Tuah 1 Jakarta Selatan ini dipimpin oleh militer khususnya dari TNI Angkatan Laut. Dan baru 2 periode ini SMA Hang Tuah 1 Jakarta Selatan ini dipimpin oleh sipil. SMA Hang Tuah 1 Jakarta terletak di Jalan Ciledug Raya, Kompleks Seskoal, RT 01, RW 11, Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. SMA Hang Tuah 1 Jakarta merupakan sekolah menengah atas daerah Jakarta Selatan yang memiliki akreditasi A. Dan kami berkesempatan untuk mewawancarai dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Hamidi, Sarjana Ilmu Sosial, Magister Sains, selaku Kepala Sekolah SMA Hang Tuah 1 Jakarta, dan yang kedua yaitu Bapak Fitrah Budi Satria, Sarjana Pendidikan, selaku Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Hang Tuah 1 Jakarta Selatan. Baik, untuk selanjutnya adalah kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum peserta didik di SMA Hang Tuah 1 Jakarta Selatan yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah memiliki kedisiplinan yang tinggi. Baik, yang selanjutnya yaitu struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. SMA Hang Tuah 1 Jakarta dikelola oleh Yayasan Hang Tuah Pusat. Dari Yayasan Hang Tuah Pusat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama stakeholder, yang kedua kepala sekolah oleh Bapak Dr. Andes Hamidi, yang ketiga yaitu komite sekolah. Dari kepala sekolah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bendahara oleh Pak Sasa Saifur Rahman, yang kedua kepala tata usaha oleh Ibu Afita Eka Awaliyah, yang ketiga yaitu Kepala Humas dan IT oleh Bapak Yogi Setiawan. Dari kepala sekolah dibagi menjadi 3 bagian wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah kesiswaan oleh Pak Teguh Adriana.
Yang kedua yaitu Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yaitu Bapak Aji Pramudyo. Yang ketiga yaitu Wakil Kepala Sekolah Sarana Prasarana oleh Bapak Erik Pamungkas. Dari Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan dibagi menjadi dua, yaitu Guru BK dan Pembina OSIS dan Ekskul. Dari Pembina OSIS dan Ekskul dibagi menjadi walas, dari walas oleh siswa. Dan untuk Wakil Kepala Sekolah Kurikulum yaitu Bapak Aji Pramudyo akan dibagi melalui staf Wakakur. Dari staf Wakakur akan dibagi menjadi walas, dari walas akan dibagi lagi menjadi guru, dan dari guru inilah akan dibagi melalui siswa. Selanjutnya yaitu Wakil Kepala Sekolah Sarana dan Prasarana oleh Bapak Erik Pamungkas akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama Kepala Lab IPA atau Fisika, Kimia, Biologi, dan yang untuk kedua yaitu Kepala Perpustakaan. Baik, untuk selanjutnya adalah peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib sekolah di SMA Hang Tua 1 Jakarta, kasus pelanggarannya adalah keterlambatan. Jika siswa tidak memiliki kabar dan tidak mengikuti pembelajaran sebanyak 3 kali, maka siswa tersebut akan dipanggil oleh pihak sekolah. Baik, yang selanjutnya adalah kegiatan formal di sekolah. Di SMA Hang Tua 1 Jakarta memiliki kegiatan formal di sekolah, seperti yang pertama adalah rapat. Pada SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan terdapat kegiatan rapat yang dilakukan oleh guru dan komite sekolah. Berikut ini adalah rapat-rapat yang dilakukan di SMA Hang Tua 1 Jakarta. Yang pertama adalah rapat guru koordinasi yang dilakukan sebulan sekali. Dan yang kedua adalah rapat pengurus yang dilakukan seminggu sekali. Selanjutnya, selain rapat terdapat supervisi. Guru melakukan supervisi pembelajaran oleh kepala sekolah selama pandemi. Kegiatan supervisi ini dilakukan melalui Zoom bersama pengawas, wakil kurikulum, dan kepala sekolah. Baik, untuk selanjutnya adalah kegiatan rutin di sekolah. Kegiatan rutin di sekolah dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang kokurikuler. Di SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan terdapat kegiatan kokurikuler, diantaranya adalah Joy Selling. Kegiatan Joy Selling adalah rangkaian kegiatan pelatihan bela negara yang diselenggarakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut. Kegiatan Joy Selling ini dilakukan setiap 2 tahun sekali, dan kegiatan ini berlangsung selama 2 hari 1 malam berlayar di kapal perang Republik Indonesia atau yang disebut KRI. Tujuan diadakan Joy Selling ini adalah untuk memberikan pengenalan tentang dunia kebaharian kepada seluruh peserta, utamanya kepada para siswa sebagai sarana penanaman jiwa kebaharian sejak dini, dan sebagai aplikasi atas teori yang selama ini mereka terima di sekolah. Selama pelayaran, seluruh siswa diajak tour ship ke seluruh bagian kompartemen kapal sambil menerima penjelasan dari ABK tentang bagian kapal perang dan peralatan yang ada di dalamnya, seperti anjungan, pesawat navigasi dan komunikasi, peralatan keselamatan, serta persenjataan yang ada di kapal perang. Baik, untuk selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ada banyak jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan ini, yaitu Pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR, Paskibra, dan di bagian olahraga ada bulu tangkis, basket, futsal, sedangkan di bagian bela diri ada taekwondo, silat, dan selanjutnya di bagian seni terdapat teater, paduan suara, dan Ratu Jarum. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah.
Selama masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar di SMA Hang Tua 1 Jakarta, terutama di kelas pada mata pelajaran matematika, dilakukan secara daring melalui aplikasi Google Meeting, Zoom, dan Classroom. Pada kegiatan sehari-hari, guru dan siswa juga melakukan diskusi online terkait pembelajaran matematika melalui WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya adalah kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan positif yang dilakukan siswa di SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan adalah yang pertama adalah siswa diharapkan untuk melakukan zikir bersama. Yang kedua, pada hari Jumat dilakukan tadarus bersama dari kelas 10, 11, dan 12 melalui Zoom meeting. Yang ketiga adalah ritualisasi pada awal mata pelajaran yang dilakukan oleh guru. Baik, yang selanjutnya adalah ciri khas SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan. Ciri khas SMA Hang Tua 1 Jakarta yang pertama adalah pada SMA Hang Tua 1 Jakarta Selatan memiliki kegiatan kesemaptaan. Pada kegiatan ini, siswa dipersiapkan untuk memasuki jenjang TNI dan Polri. Kegiatan ini dilakukan dari kelas 10 dan kegiatan ini melatih siswa dalam latihan fisik dan pengetahuan. Dan selanjutnya yang kedua adalah pada SMA Hang Tua 1 Jakarta memiliki mata pelajaran yang bernama kemaritiman atau kebaharian, yang dimana kebaharian adalah mata pelajaran yang berisi tentang nilai-nilai kemaritiman yang tujuannya untuk memupuk rasa kepedulian warga negara atau masyarakat atas wilayah kelautan dan batas-batas sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut NKRI. Baiklah, sekian pemaparan laporan hasil wawancara kegiatan PLT 1 yang telah saya laksanakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.